Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'allahi ati'u la'allakum turhamun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalal. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita surat Maryam ayat 18 sampai 21. Sekarang kita sampai poin yang keempat. Jibril menghilangkan kekhawatiran Maryam dengan menyatakan bahwa dirinya adalah malaikat utusan Allah. Innama ana rasulu rabbiki li'ahabalaki ulaman zakiyya. Ya, dihilangkan ketakutannya. Enggak, saya ini malaikat. Malaikat itu jenis makhluk yang tidak punya syahwat. Iya, pada kaum wanita maupun pada kaum pria tidak punya syahwat, gitu ya. Malaikat itu. Jadi ya tidak usah khawatir berbuat apa-apa wong malaikat itu. Itu ada di UNS malah, UNS di Solo ya. Orangnya diomongin sama orang lain, perempuan-perempuan itu, gadis-gadis ya, mahasiswa itu dibulang sama ustadz gitu, terus meyakini bahwa ustadznya itu malaikat gitu, sehingga orang nek syahwate ya malaikat opo iyo malaikat tak mulang ngaji gitu ya. Kalau zaman Nabi ya ada. Sekarang malaikat sudah tidak lagi ketemu sama manusia lagi, sudah selesai, wahyunya sudah habis. Wahyu tidak ada lagi sekarang, lagi Nabi sudah tidak ada. Nah, zaman waktu itu, zaman Nabi itu masih mungkin orang melihat malaikat. Seperti yang ceritanya Umar bin Khattab itu ya. Jadi suatu ketika kami itu sedang bersama Rasulullah, tiba-tiba ada orang, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis siyab, syadidu sawadis sa'ar, itu kan yang hadis yang panjang di Arba'in An-Nawawiyah itu. Kami tiba-tiba datang seorang laki-laki dan syadidu bayadis siyab, sangat putih bajunya, terus syadidu sawadis sa'ar, sangat hitam rambutnya itu. La yura alaihi asarus safar, tidak terlihat bekas-bekas bepergian. Jadi nek wong adoh kan kudune ketok nggih, wong zaman waktu itu bepergian, pada waktu itu kalau bepergian mesti kan ketok habis kena debu, kena macam-macam gitu kan ya. Saat niki mawon bepergian iso resik kan iso niki. Naik mobil pakai AC, naik pesawat ya pakai AC, di bandara pakai AC juga bisa, kalau dulu nggak bisa. Terus satu ya la yura alaihi asarus safar, terus la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada yang kenal seorang pun dari kami itu. Kalau ini orang Medina, mesti ada yang kenal, kan gitu. Mesti ada yang kenal. Tapi kalau ini orang asing, kok orang ketok bekas bepergian, gitu kan? Kata Umar bin Khattab itu. Ternyata dia malaikat Jibril, kan itu tuh ya. Dari manusia, bentuk manusia, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, gitu. Zaman itu, zaman saat ini nggak ada lagi malaikat. Atau bukan ada lagi, malaikat masih ada, tapi nggak menampakkan lagi gitu loh pada manusia, gitu loh ya. Jadi seperti itu. Lah apa tidak mungkin? Ya mungkin saja, mungkin waktu tertentu barangkali ya bisa jadi, tapi ya tidak sebagaimana zaman dulu. Terus Jibril memberitahukan, misi perutusan Jibril adalah memberitahu Maryam bahwa dirinya akan punya anak. Li ahabalaki hulaman zakiyya. Innama ana rasulu rabbiki, ya, saya itu adalah utusan Tuhanmu, malaikat, untuk aku beritahu kamu bahwa Allah akan memberi kamu itu
anak laki-laki, gulaman zakiyya. Terus Maryam mempertanyakan sekarang, ana yakunu li gulamun walam yamsasni basharun walam aku baghiyya. Bagaimana saya mau punya anak? Wong tidak ada yang mengumpuli saya tidak pernah dikumpuli oleh orang. Walam aku baghiyya, dan saya juga bukan pelacur, bukan orang yang melacur, ya, gampang-gampang berbuat zina dengan orang. Ini ya kata-kata Maryam ini, qalat anna yakunu li gulamun walam yamsasni basyarun. Yamsas kita bahas ya. Masa yang musuh itu artinya menyentuh. Cuman di sini maksudnya berhubungan badan, jima. Tidak pernah menjimai saya, tidak pernah mengumpuli saya, itu seorang manusia pun. Dan saya bukan seorang pelacur, walam aku baghiyya, bukan seorang pelacur. Tidak bersuami, tidak pernah zina sama sekali. Kok bisa punya anak itu bagaimana? Kan gitu tuh, tanya kan. Lalu Jibril menjawab bahwa menciptakan manusia tanpa bapak itu mudah bagi Allah. Kadzaliki qala rabbuki, begitulah Allah berkalam. Allah berkalam, berkata, siapa rabbuki? Rabbmu Allah. Huwa alayya hayyinun, itu mudah bagi Allah. Huwa, dia, penciptaan anak itu, alayya atasku, atas Allah, hayyinun gampang, mudah. Menciptakan manusia itu mudah bagi Allah. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Surat apa itu? Ada yang hafal? Ini ya hafal padahal ini. Ada hafal ayat, ada hafal surat nomor ini. La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih sulit daripada, lebih berat daripada menciptakan manusia. Ya, surat nomor ini, Ghafir. Surat Ghafir itu surat yang ke-40, ayat yang ke-57. Ini kurang besar. Nah ini, la khalqus samawati, sungguh penciptaan langit-langit wal ardi dan bumi itu akbaru min khalqin nas, lebih besar, lebih berat daripada menciptakan manusia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi manusia itu tidak tahu, dorang ngerti, dorang mudeng gitu, tidak tahu bahwa menciptakan langit dan bumi lebih sulit. Yang langit dan bumi yang lebih sulit saja Allah bisa, bukan gitu tuh ya. Allah mampu, maka menciptakan manusia ya kecil, gampang loh, bukan gitu loh maksudnya. Jadi menciptakan langit dan bumi yang sedemikian berat itu, yang sedemikian susah itu saja Allah bisa, apalagi cuma menciptakan manusia. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tapi manusia tidak tahu kan, tidak banyak yang tahu kecuali orang-orang yang beriman. Maka di sini dikatakan huwa alayya hayyinun, gampang itu. Menciptakan manusia tanpa bapak itu mudah bagi Allah. Dan kehendak Allah pasti terlaksana. Walinaj'alahu ayatan linnas wa kana amron wa rahmatan minna wa kana amron maqdiyya. Allah itu perintah perkara Allah itu pasti terlaksana, apa yang Allah inginkan pasti terlaksana. Itu adalah amron, perkara yang maqdi, yang terlaksana. Di ayat-ayat ini ya menunjukkan kekuasaan Allah atas manusia. Allah Maha Kuasa menciptakan dengan berbagai variasi cara penciptaan. Macam-macam, menciptakan begini, caranya begini, menciptakan itu, caranya begini, begitu, itu Allah bisa, Allah mampu, maha kuasa. Gitu. Allah menciptakan Adam, Nabi Adam itu tanpa bapak dan ibu. Nabi Adam kan nggak punya bapak, nggak punya ibu lagi. Bapaknya siapa Nabi Adam?
Wong manusia pertama bapaknya sapa? Ya enek bapaknya. Ibuke sapa? Ya enek ibuke. Tidak ada bapak, tidak ada ibu. Allah menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Terus Allah menciptakan Hawa. Hawa itu istrinya Adam tanpa ibu. Kan langsung toh dari tulang rusuknya kemudian diciptakan dari Adam, tulang rusuknya kemudian diciptakan Hawa. Sudah tanpa ibu. Terus Allah menciptakan Isa tanpa bapak. Kan gitu. Kan komplit toh nggih. Yang tidak punya bapak, tidak punya ibu ada. Tidak punya apa? Bapak saja, tidak punya ibu saja ada juga. Tidak punya bapak ada. Semua kemudian Allah menciptakan manusia selain mereka melalui adanya bapak dan ibu. Itu seperti kita ini ya, saya yang bicara, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mendengar, ini kita diciptakan oleh Allah dengan bapak, dengan ibu, gitu. Ya. Kalau cara di hadis, sudah pernah kita baca atau enggak? Sudah pernah kita sampaikan, seingat saya, tidak tahu kalau saya yang lupa. Kalau airnya ibu itu lebih kuat, lebih banyak, lebih dominan daripada airnya bapak, maka anak itu jadi perempuan gitu. Kalau airnya bapak lebih dominan, anaknya jadi laki-laki, kan gitu tuh. Tapi itu teorinya, teori saja. Prakteknya ya Allah sing kuasa gitu. Allah yang mampu, Allah yang maha kuasa. Tapi ada teori begitu karena hadisnya memang bunyi begitu. Jadi kalau ma'ul rajuli gitu ya, kalau ghalaba ma'ul rajuli ma'al mar'ati itu fayakunu unsa balik nih, fayakunu dzakarun gitu. Hadisnya nggih golek men nggih. Hadisnya seingat saya di Sahih Bukhari gitu. Cari ya. Ma'ur rajuli ma'ul mar'ati. Ini kan ya 3938 itu Sahih Bukhari betul ya. Idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli naza'atil walad gitu. Jadi amal walad fa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati naza'al walad. Kalau ini sebab apa namanya? Anak itu jadi laki-laki jadi perempuan. Ini kan kalau sabaqa ma'ur rajuli ya, amal walad fa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati, kalau airnya laki-laki itu mengalahkan apa itu mendahului, maksudnya mengalahkan ma'al mar'ati naza'al walad, maka itu jadi anak laki-laki, naza'a kan. Idza sabaqa ma'ur mar'ati ma'ar rajuli, kalau airnya perempuan itu mengalahkan airnya laki-laki, naza'atil walad, anak itu jadi perempuan. Itu teorinya dalam hadis begitu, gitu loh ya. Bahwa ternyata tidak, ya Allah kuasa. Kaitannya lagi dengan yang di surat Az-Zumar itu ya. Pokoknya Allah itu memberi, terserah Allah pemberiannya itu apa. Kalau dia Az-Zumar atau Az-Zukhruf gitu, yang bunyinya berapa kok? Zukur inasan gitu. Atau adzukur dzukronan wa inasan, dzukronan wa inasan. Asyura, keliru lagi, surat Asyura ayat ke Asyura itu surat yang ke-42, ayatnya ayat yang ke-49 dan 50. Cek ya, silakan dicek di mushaf mbok menawa kleru. Surat Asyura surat yang ke-42 ayatnya ayat ke-49 50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit-langit dan bumi. Lillahi milik Allah mulkus samawati, kerajaan langit-langit, wal ardi dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah itu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Pokoknya apa yang Allah kehendaki Allah ciptakan. Allah ingin mencipta manusia, ciptakan manusia.
menciptakan langit gitu loh. Jadi sekehendaknya Allah, sakersane Gusti Allah. Yakhluqu ma yasha'u, Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Yahabu lima yasha'u inasan, Allah memberi karunia, mengaruniai kepada orang yang Allah kehendaki inasan, anak perempuan. Inas, anak perempuan. Wa yahabu lima yasha'u adzukura, dan Allah juga mengaruniai untuk orang yang Dia kehendaki itu dzukur, anak laki-laki. Ini jamak ya, anak perempuan, anak laki-laki gitu. Oke. Kasih anak perempuan yang banyak, anak laki-laki yang banyak. Atau yuzawijuhum, Allah menjodohkan mereka, memberikan pasangan dzukronan wa inasan, laki-laki yang banyak, perempuan juga yang banyak gitu. Wa yaj'alu may yasha'u aqima, dan Allah juga menjadikan orang yang Allah kehendaki, wa yaj'alu, dan Allah menjadikan man, orang yang yasha'u Allah kehendaki, aqiman mandul, tidak punya anak. Jadi masalah anak itu para pemberian Allah, karunia Allah. Manusia itu tidak kuasa, tidak punya kekuasaan di situ. Kalau Allah memberi anak laki-laki, jumlahnya mungkin banyak gitu ya. Punjul siji kan akeh nggih, 2, 3, 4, 5 gitu. Atau anak perempuan banyak gitu. Atau gabungan, anak laki-laki juga punya, anak perempuan juga punya, anak lanang itu, anak wedok itu 14 berarti nggih. Akeh men to ya, guru nyebut jeneng jumlah men nggih. Atau anak siji, anak wedok siji, ngantek wong Jawa duwe unen-unen nggih. Jarine nek lanang wedok lanang niku jenenge napa niku? Sendang kapit pancuran, betul nggih? Sendang kapit pancuran. Nek wedok lanang wedok pancuran kapit sendang. Nek lanang siji wedok siji napa? Kedono kedini gitu. Pun lali to. Niku lha pancen pelajaran bahasa daerah niku kelingan kula. Anak lanang pira loro, lanang nggih. Lanang loro jarene uger-uger lawang gitu. Nek wedok loro napa jenenge? Kembang setaman nggih. Kembang sepasang. Kembang sepasang. Lho sampe punya gitu. Itu karunia dari Allah gitu loh. Manusia itu tidak bisa ngatur. Makanya ini penting ya, karena itu karunia Allah, jangan nyalahkan manusia gitu loh. Wong itu kon paringan Gusti Allah. Nikah wis 3 tahun, 7 tahun lan ndek anak. Lah wong diparingi wae lho. Kan gitu ta ya. Kok disalahke wong kuwi kan tenanan kok tenanan piye to wong ya usaha lah, durung diparingi kok. Gitu. Sijine dilokke kowe iki nikah lagi tahun wingi saiki ndek anak, ya sampean to wong karunia Allah kok gitu loh. Kok sing salahke menungsane iki piye to? Salah itu. Yang nyalahke itu yang salah gitu. Wong itu pemberian dari Allah kok. Gitu loh ya. Kayaknya sekali lagi apalagi kalau nikah nggih. Orang sekarang tuh nggih lucu kok. Jadi enek wong nikah halal punya suami. Hamil itu disalahke. Lah kok wis hamil iki piye kowe? Lho, lah ndi bojo kok. Nggih to nggih. Wong niku lho sing wong ora di bojo hamil iku disalahke nggih niku. Orang di bojo kok iso hamil iki piye kan ngoten to nggih. Lagi di bojo hamil ya bener to nggih. Karena gitu to kan enggak ada yang salah to. Gitu lah, enggak tahu ternyata urusannya karo masalah ekonomi gitu ya. Oke. Yang mbok gaemu ku apa? Ndi anak kok wakai ra jamak iki piye kowe iki? Arep mbok pakani apa kan ngono nggih. Itu juga ada itu. Nanti ayatnya juga ada. Sisan nggih, mumpung kelingan ini. Kita lihat ayatnya yang itu orang-orang ngomong gitu kan. Allah mengatakan kan, nahnu narzukukum wa iyyahum. Narzukukum. Nah, ini ya. Ini jelas banget ini ya, surat Al-An'am ayat 151. Al-An'am itu surat yang ke-6. Ayatnya 151. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, sinilah kalian, aku akan bacakan apa yang Allah haramkan atas kalian. Allah tusyriku bihi syai'an, bahwa kalian jangan menyekutukan dengannya sesuatu pun. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga.
Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wala taqtulu auladakum min imlaqin. Nah, ini jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena sebab takut miskin. Imlaq itu kepapaan, kemiskinan. Kenapa? Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Loh, ini loh, Allah loh. Allah yang memberi rezeki kalian dan juga mereka. Kalian wahai para bapak, para wali, orang tua, dan mereka anak-anak itu yang memberi rezeki itu Allah, bukan kami, bukan kalian, bukan. Kalian itu juga diberi rezeki oleh Allah. Kita ini juga diberi rezeki oleh Allah. Anak kita juga diberi rezeki oleh Allah, gitu loh. Jadi kembali ke yang tadi ya, masalah pemberian anak tadi itu karunia dari Allah. Allah niku nek cara wong Jawa sembodo gitu loh. Tak dulu punya teman Ustaz Sembodo sudah sido ya, sudah meninggal. Itu Allah tuh sembodo ya apa? Gawe ini ngopeni gitu loh. Nyiptakan tuh diopeni sama Allah. Para kaya menungso nggih. Menungso napa orang ngopeni, ada yang gitu. Allah tidak begitu. Allah tuh ngopeni, menciptakan sesuatu diopeni. Wa ma min dabbatin fil ardi gitu. Tidak ada satu makhluk merayap pun di bumi illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah rezekinya, atas tanggungan Allah rezekinya. Tidak ada satu makhluk merayap, dabbah itu ya. Makhluk merayap itu termasuk kecil-kecil, tinggi, nama mulai tengu, tumo, apa mulai cilik-cilik itu ya. Jangan kok itu. Virus nih loh. Virus bakteri lebih gede ya, virus lebih kecil. Itu juga Allah yang menciptakan dan Allah memberi rezekinya itu ada, jatah rezekinya itu ada gitu. Kan ayatnya itu, wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. 'Alallahi rizquha. Dabah ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa akeh? Wa ma min. Nah ini surat Al-An'am juga ya. Bukan. Yang bawah ini berarti bukan yang itu. Ya surat Hud. Surat Hud, surat yang ke-11 ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardh, tidak ada satu makhluk merayap pun di bumi ini, termasuk manusia itu juga termasuk dabbah ya. Makhluk yang berdiri jalan dengan 2 kaki atau dengan 4 kaki atau dengan banyak kaki dan yang lain-lain. Illa kecuali 'alallahi rizquha, atas tanggungan Allah rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah tahu tempat tinggalnya dan tempat matinya. Mustaqar, mustauda itu mustaqar tempat hidup, mustauda tempat mati. Matinya nanti kapan di mana? Kulun fi kitabim mubin, semua ada pada catatan yang nyata, kitab yang nyata. Ini kan jelas kan, dalilnya jelas. Tidak ada satu makhluk pun di bumi ini kecuali atas tanggungan Allah, tanggung jawab Allah rezekinya. Gitu ya, maka kembali saya sampaikan tadi, ayo kita sekalian ini jadi orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah bisa menciptakan, mampu menciptakan, maka apapun itu ya cuman penciptaan Allah saja. Wong Jawa gitu, nek wong duwe anak nomor 1 lanang, nomor 2 wedok, 3 lanang, 4 wedok, utawa kualik. Jadi wedok nomor 2 lanang, nomor 3 wedok, nomor 4 lanang. Jarene pinter jarene. Wah, iki pinter banget iki. Bisa gawe anak selang-seling ini. Sing pinter sapa? Sing pinter Gusti Allah gitu. Kok menungsane iki? Memang manusia bisa apa gitu. Kita bisa apa? Berusaha bisa berusaha, tapi keputusan yang menentukan kan Allah, kan gitu tuh ya. Nah, makanya tadi kembali yang saya sampaikan tadi, agungkanlah Allah, ucapkanlah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, gitu ya. Kalau masalah itu kita tidak kuasa, memang itu ciptaan Allah semata-mata. Baik, Isa menjadi ayat atau tanda kekuasaan Allah sekaligus menjadi rahmat atau kasih sayangnya. Linas'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna, gitu kan ya ayatnya. Linas'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna. Dan supaya kami menjadikan dia sebagai tanda mukjizat untuk manusia
dan rahmat dari kami, dari Allah. Maka nanti Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang akan turun lagi ke muka bumi. Dulu kan diangkat ke langit nggih. Nabi Isa dalam keyakinan kita, karena Allah mengatakan begitu, Nabi Isa itu tidak mati. Orang mati. Nanti akan ada lagi di akhir zaman akan turun, salah satu tugasnya nanti membunuh Dajjal. Dajjalnya nanti kalau ketemu Nabi Isa, Dajjalnya kalah itu. Sebelumnya Dajjal berkuasa kan gitu tuh. Nah ini tanda kekuasaan Allah. Sekaligus jadi rahmat, kasih sayang Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang. Rahmatan minna. Karena dia akan menjadi nabi yang mengajak orang untuk menyembah Allah dan mengesahkan Allah. Nabi Isa nantinya, ini kan belum lahir Nabi Isa. Cerita ini kan belum lahir. Baru malaikat Jibril baru bicara sama Maryam, sama ibunya. Jadi belum lahir kan Nabi Isa. Tapi sudah ditetapkan, walina ja'alahu ayatan linnas, kami Allah akan jadikan dia sebagai ayat, tanda kekuasaan Allah untuk manusia, dan rahmatan minna, kasih sayang dari kami untuk seluruh umat manusia juga. Kenapa begitu? Karena dia akan jadi nabi yang mengajak orang untuk menyembah Allah dan mengesahkannya. Jadi kaitan dengan rahmat dan tanda dan rahmat ini, ayat dan rahmat ini, itu kaitannya dengan ajakan Nabi Isa untuk menyembah Allah dan mengesahkannya ini loh. Gitu. Maka adanya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dai, orang yang ngajak kepada kebaikan, ulama, ustadz gitu ya, ngajak wong ayo taat marang Allah, ayo sing ngaji, belajar agama gitu, itu rahmat loh. Rahmat bagi umat manusia. Tapi karena umat manusia tidak tahu, terus dimusuhi, dipiloro, difitnah, macam-macam kan gitu kan. Padahal itu rahmat. Artinya mereka kan mengajak orang supaya taat kepada Allah. Ayo sekarang taat kepada Allah, diisahkan Allah itu, sholat sing bener, mulang carane salat, mulang carane maca Quran, kan gitu tuh. Ngajari gitu. Itu rahmat itu. Ini kan wakana rahmatan, karena itu tadi, karena beliau jadi nabi. Jadi nabi, jadi rahmat bagi umat manusia. Rahmatnya apa? Ya tadi loh, ngejaki orang supaya taat kepada Allah. Tetapi tadi karena memang orang tidak banyak tahu, atau mungkin karena ngaji nggih, orang ngertine nek rahmat kasih sayangi seneng nang donya. Napa istilahnya? Banyu Agung nggih. Bagas Waras Banyu Agung napa melih Toto Tentrem Kertoraharjo kan itu toh. Maunya gitu. Ada enggak, bukan itu yang jadi rahmat. Itu justru adanya orang-orang yang mau ngajak kepada kebaikan, terus orang-orang udah ikut mau gitu, diulang gelem diajak kebaikan mau gitu. Itu nanti jadi rahmat bagi umat manusia. Walaupun secara duniawi mungkin kuno, ketinggalan zaman, kalah dengan orang-orang zaman dulu. Nabi dan para sahabat sampai suatu ketika, ini juga Sahih Bukhari gitu. Nabi ini ku sare gitu, waktu itu kan sedang menghilang istrinya ya, tidak mengumpul istrinya selama satu bulan itu kan, ceritanya dawa nih, tidak mungkin ketahuan. Jadi prinsipnya Umar itu datang pada Nabi, lalu melihat Nabi nembe sare gitu, sare di tikarnya itu kasar. Jadi kloso sing napa? Mboten kloso sing halus, sing kasar ngoten niku lho. Yang kasar. Beliau tidurnya itu ngeligo gitu, enggak pakai baju. Terus ketika bangun, karena Umar datang, aku bangun masih ngeligo gitu, ngecap tikarnya itu di punggungnya itu. Adi nek turu hari teng kloso niku nggih. Kadang-kadang mrikine ngecap-ngecap nggih. Nah itu ngecap gitu. Umar nangis. Subhanallah, Umar bin Khattab itu so nangis itu. Orang yang keras kayak gitu tuh bisa nangis. Kenapa Umar nangis? Nabi tanya, Umar kamu kok nangis ngopo? Ya Rasulullah, saya melihat orang-orang Romawi itu, rojo-rojo Romawi sana itu duduk di bantal dari emas. Bantalnya itu sulaman emas itu. Empuk, bantal empuk, kursinya empuk. Orang-orang Persia juga gitu. Orang Persia padahal karena nyembah geni, Majusi kan waktu itu ya. Persia Majusi. Orang-orang Romawi, orang Kristen, orang-orang Nasrani, mereka
bergelimang dunia kayak gitu. Kok engkau ini kok tidur kayak gitu? Sedih itu loh, Mas. Apa kata Rasulullah, ya Umar bin Khattab, kita ini kan memang satu kaum yang mengakhirkan kesenangan kita nanti di akhirat. Kok kita tidak sedih, ngomong memang dunia untuk mereka, kita itu untuk kita dapat akhirat, dunia untuk mereka. Lo gitu loh. Diajari kayak gitu loh, subhanallah. Nabi ngajari Umar bin Khattab. Rasa susah, rasa. Ini saya begini, enggak, memang dunia itu untuk mereka, untuk orang-orang kafir, bukan untuk orang-orang beriman. Orang-orang beriman di dunia itu susah, iya susah nyata, gitu loh. Memang berat, iya berat. Seperti saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, di Gaza itu kan susah, orang iso maem, enggak ada makanan, berhari-hari, puluhan hari, ratusan hari bahkan ya. Mulai maem angel, enek bantuan, akhirnya jiko ditembak mati, gitu. Mau ambil tembak lagi mati lagi, loh kayak gitu tuh, susahnya kayak gitu. Ya. Kemarin barusan ada cerita dari Mercy datang ke pondok kita ya, Mbak memberi wejangan itu dengan cerita deh kepada santri-santri itu, tapi rekamannya, tapi rekaman suara tok ya, tidak ada gambarnya. Ada sedikit rekaman cerita waktu awal-awal dulu gegeran di Gaza tahun Oktober itu berarti ya, bulan Oktober atau sesudah itu. Ini saudara kita di Mercy itu kan sempat ada di sana beberapa waktu, terus diperintahkan sama orang-orang Israel, pokoknya semua suruh ngungsi. Kita tidak peduli, pokoknya kita mau nyerbu, tidak peduli, sopo wae, pokoknya kudu ngungsi, kudu evakuasi. Kalau enggak nanti kita tidak tanggung jawab, kena mati gitulah ya. Jadi, terus mereka bertahan di situ. Sampai tanya juga, telepon kepada Ustadz itu ceritanya ya, gimana Ustadz, kita disuruh pergi dari sini, padahal kita di sini ngobati wong lorong, namanya dokter ya. Mercy itu kan dokter-dokter itu di rumah sakit Indonesia di Gaza sana itu. Waktu itu masih ada rumah sakitnya. Sekarang ini sudah hancur, kena bom dan digo markas wong Israel mana. Nah, karena dikuasai sama mereka itu. Direkturnya juga sudah mati, sudah kena dibom juga ya, jadi syahid juga direkturnya orang Palestina sana. Yang terjadi seperti itu ya terserah, pokoknya prinsipnya kalau kamu masuk situ tuh kan susah, sama guneng kono bertahanlah di situ wis. Pokoknya tidak meninggalkan saudara-saudara kita di sana. Hanya tetap bertahan di situ. Walaupun dengan dibomi gitu samping-sampingnya ya, desingan peluru dan bom, masih bertahan di situ. Sampai akhirnya memang harus keluar. Sudah waktu itu sisanya tetap metu, tapi karena tidak tahu kejadiannya berikutnya detailnya saya kurang jelas, ada keterangan seperti itu ya, dokter Mea itu ya, satunya si siapa, anggota Mercy, Medical Emergency Rescue Committee, dan sampai sekarang kita masih bantu, artinya mengirimkan dana melalui mereka, karena yang kita punya jalur dari mereka. Bendino itu kita buka kotak infak di masjid khusus untuk itu, piro-piro untuk wiro-wiro kirimkan sana gitu. Kadang-kadang berapa puluh juta, kadang sampai ratusan juta kirimkan sana untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Saisane gitu. Kenapa? Karena kalau kita diam, orang emani nanti kalau didamu sama Allah kita jawab apa gitu. Kita di sini cik iso maem, cik iso makan, bisa minum, masih aman kayak gini, itu tidak peduli dengan saudara kita di sana. Terus bagaimana nanti ditanya sama Allah? Kan gitu tuh ya. Isane apa? Setidaknya paling minimal itu dongo, itu minimal, paling minimnya itu. Walaupun doa itu juga penting, tapi setidaknya kita bisa berdoa. Lebih dari itu yang bisa kita lakukan apa? Kita lakukan. So ngandani wong, jangan tidak peduli. Ayo sekarang kamu peduli dengan saudara kita di sana itu. Ya sedulure dhewe ya wong Islam itu. Walaupun kita ora iso omongan, mungkin karena beda bahasa nih, ora mudeng kalau omongan, tapi itu saudara kita. Nah, gitu ya. Kembali ke sini tadi, jadi adanya orang-orang yang berdakwah, adanya orang-orang yang mengajarkan Quran, mengajarkan Islam itu rahmat bagi umat manusia gitu. Makanya diperlakukan dengan baik, jangan malah dimungsuhi. Ya ini itu kemarin ada gegeran PWI LS. PWI itu apa jadi perjuangan Wali Songo ngoyak-ngoyak Habib disuruh pergi. Ngopo nang kene ngulang nang kene. Kene ngene wong Jawa.
Ora nek wong Arab nang kene rasah. Terus kita tuh mau meneruskan perjuangan Wali Songo. Wali Songo itu orang-orang Jawa. Terus dijawab sama ada orang yang juga orang Jawa juga bilang, sampean katanya mau bantu memperjuangkan. Iya, saya itu mau memperjuangkan Wali Songo. Dulu bukan orang Arab gitu. Loh saya, kata dia sing diomongin tadi, saya ini anak turunnya Wali Songo. Mbah saya itu Wali Songo dulu gitu. Loh kok arep musuh aku ki piye gitu, katanya gitu. Loh kalau kita mau lihat sejarah kita baca sejarah saja. Wali Songo itu juga sebagainya habaib gitu loh. Wali Songo itu orang dari Arab sana datang ke sini terus nikah dengan orang sini gitu loh. Itu yang terjadi kan, orang-orang Arab yang dari India, dari Gujarat dulu itu sampai ke sini, dari Yaman juga Hadramaut sampai ke Indonesia sini itu tidak ada yang bawa istri mereka itu. Istrinya orang Indonesia gitu. Nanti silakan dicek di sejarah itu. Jadi keliru kalau kita katakan iki wong Arab, loh. Iya wong Arab sing lanang wong Arab, sing wedok iki wong Jawa, wong Indonesia sini. Terus punya nikah dengan orang sini, terus anak punya keturunan kan ya. Orang-orang kalau kita katakan orang Encek yang di sini nih, orang Indonesia nih yang keturunan Arab itu ibu-ibunya sana tuh orang kita, orang Jawa, orang Indonesia gitu. Tidak ada yang Arab karo Arab itu ya sekarang ini saja, tapi asalnya dulu saja sana ya mereka itu datang di sini tanpa istri kok. Datang ke sini berdagang, menikah dengan orang sini, gitu loh. Sehingga ini juga sejarah juga ya. Sehingga ketika tahun 1945 Indonesia merdeka, satu-satunya pada komunitas Arab pada waktu itu adalah Partai Arab Indonesia, namanya ada PAI, Partai Arab Indonesia. Itu memproklamirkan diri bahwa kami adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena walaupun ayah kami itu orang Arab, tapi ibu kami orang Indonesia. Maka kami adalah bagian dari bangsa Indonesia. Mengatakan begitu. Maka sampai sekarang ini itu kalau ada orang-orang itu, orang-orang Encek kita bilangnya yang Encek itu apa, mereka itu disebut orang Indonesia asli, disebut begitu. Kenapa? Bukan pribumi, sebutannya pribumi, bukan orang luar, bukan warga negara asing, bukan. Karena itu tadi. Berbeda dengan orang Tionghoa, itu juga sejarah juga ya, silakan dicek sejarah. Jadi mereka itu mengatakan nanti kalau Indonesia ini merdeka, maka kami ini tetap jadi warga Indonesia, tapi kami tetap bangsa Tionghoa, gitu loh, tidak bangsa sini. Gitu. Itulah mereka kemudian dikatakan sebagai bukan pribumi, non pri gitu loh. Sebabnya yaitu tadi, menyatakan seperti itu. Silakan dicek di sejarah, ada itu seperti itu. Artinya apa? Salah kalau kemudian kita katakan, oh ini wong Arab, berarti itu wong Jawa, dikon lu ngono, itu orang sini kok. Orang mungkin di sini gitu loh. Orang sini juga, cuman memang punya darah keturunan dari sana gitu loh. Begitu keadaan, maka sebutannya tetap pribumi, warga negara Indonesia asli. Nah, cuman orang-orang tidak tahu, ya karena tadi terus aku melu Wali Songo, orang melu habaib. Lah Wali Songo itu sebagian habaib kok piye ta kowe iki? Terus piye kowe arep muni apa? Kan gitu ta ya. Itu yang bisa perlu kita sampaikan kepada orang, kembali yang saya sampaikan tadi. Maka ayo kita hormati saudara-saudara kita yang mendakwakan Islam ini, dihargai, dihormati gitu nggih. Nek wong mulang ngaji itu kita aja mungsuhi, nyeni iso ngewangi, aja mungsuhi. Ora iso ngewangi ya ndongake wis, kan gitu to ya. Aku ora iso ngewangi mergo terhalang, ya sudah. Tapi setidaknya jangan dibenci, jangan dimusuhi. Kenapa? Karena itu rahmat bagi umat manusia. Baik, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan. Silahkan kalau ada. Tidak ada ya? Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil alamin.